warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggota Dede Rosita, Hani Amalia, dan Lilis Ratnasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemodelan arsitektur Enterprise Sistem Informasi Pemesanan Lapangan Futsal menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Halo semuanya, saya Lilis Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian TOGAF ADM, latar belakang masalah, masalah penelitian, solusi, dan fase TOGAF yang digunakan. Baik, sebelum membahas lebih lanjut tentang pemodelan arsitektur sistem informasi pemesanan lapangan futsal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang TOGAF ADM. Apa itu TOGAF ADM? TOGAF ADM adalah sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam pemodelan pengembangan arsitektur perusahaan sebagai panduan perencanaan, merancang dan mengembangkan serta mengimplementasikan arsitektur berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. Teknologi informasi yang sudah sangat berkembang pesat saat ini mampu dimanfaatkan oleh para pengguna teknologi untuk berbagai kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi yang cepat, tepat, dan akurat merupakan suatu cara untuk memberikan nilai tambah bagi persaingan bisnis. Salah satunya bisnis penyewaan lapangan futsal yang memiliki keuntungan besar dan menggiurkan untuk para pelaku bisnis. Dari hasil pengamatan, Sofyan Futsal adalah sebuah tempat usaha penyewaan lapangan futsal yang dimana masih menggunakan sistem konvensional serta dengan banyaknya peminat pemesanan lapangan futsal, sering terjadi kesalahan pada data. Maka para pembisnis perlu menerapkan enterprise arsitektur untuk dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan dalam perkembangan bisnisnya. Selanjutnya, masalah penelitian. Dengan banyaknya peminat pemesanan lapangan futsal di Sofyan Futsal, sering terjadi kesalahan pada data penjadwalan karena proses pemesanan yang masih manual dan diarsipkan yang bisa saja kemungkinan akan terjadi permasalahan seperti pengarsipan yang menumpuk, data member hilang, dan daftar penjadwalan hilang atau basah karena hujan, serta menyebabkan laporan menjadi tidak akurat. Kemudian di sini ada solusi. Dari permasalahan yang ada, maka di sini kami mengajukan penelitian tentang perencanaan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF ADM untuk memberikan solusi yang tepat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pemesanan lapangan futsal. Dengan TOGAF ADM akan dibantu dalam merancang arsitektur sistem, arsitektur proses bisnis, arsitektur sistem informasi pemesanan, arsitektur teknologi, dan beberapa rancangan usulan strategi bagi peluang bisnis. Selanjutnya, di sini ada fase TOGAF yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, fase A, arsitektur vision. Fase B, bisnis arsitektur. Fase C, information system arsitektur. Fase D, teknologi arsitektur. Fase E, opportunity and solution. Fase F, migration and planning. Nah, di sini adalah fase awal, yaitu fase A, arsitektur vision. Yang pertama, membuat rancangan sistem terkomputerisasi yang diharapkan ke depannya dapat berjalan dengan baik dari sistem manual sebelumnya. Yang kedua, merancang enterprise arsitektur sistem informasi pemesanan lapangan futsal dengan menggunakan fase-fase yang sudah kami tentukan. Yang ketiga, merancang blueprint sistem informasi pemesanan lapangan futsal menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Fase selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Deda Rosita, anggota 1 dari kelompok 10. Tugas saya membuat pembahasan, menyusun laporan, membuat mock-up, dan membuat video. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fase TOGAP yang digunakan dalam pemesanan lapangan futsal, di mana fase sebelumnya sudah dijelaskan fase apa saja yang digunakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan fase B, bisnis arsitektur. Pada fase ini akan membahas mengenai usulan perbaikan proses bisnis dengan membuat rancangan activity diagram. Nah, di sini ada contoh activity diagram yang pertama, yaitu activity diagram mengatur daftar member. Di sini ada admin dan sistem, di mana admin dapat melakukan aktivitas atau mengatur data member, baik member lama maupun member baru. Setelah itu, admin bisa melihat daftar member yang sudah terdaftar pada sistem pemesanan lapangan futsal. Untuk yang kedua, ada activity diagram mengatur data jadwal, di mana admin dapat mengatur data jadwal sesuai yang member pilih. Setelah itu, admin bisa menambah jadwal, mengisi data jadwal, ataupun menghapus data jadwal. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada activity diagram mengatur booking. Di sini masih sama, ada admin dan sistem. Yang pertama, admin. Pada aktivitas ini, admin mengatur bookingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh member. Admin dapat melihat daftar booking serta mencetak daftar bookingan yang sudah dibuat dan disimpan ke dalam sistem. Nah, fase selanjutnya fase C, Information System Architecture. Pada perancangan arsitektur sistem informasi terbagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu perancangan arsitektur data dan perancangan arsitektur aplikasi. Yang pertama ada data arsitektur. Pada tahapan ini akan dilakukan rancangan data arsitektur menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas yang terlihat beserta atributnya. Nah, di sini ada gambaran rancangan ERD di mana ada database admin, database member, database booking, database jadwal, dan database lapangan, di mana masing-masing database mempunyai entitasnya sendiri. Di sini, admin dapat mengelola booking dan admin dapat mengelola data member. Di sini, booking mempunyai data jadwal. Nah, data jadwal mempunyai data lapangan. Untuk selanjutnya ada application architecture. Pada tahap ini, terdapat rancangan untuk membangun sebuah sistem aplikasi pemesanan yang sudah terkomputerisasi, yaitu rancangan interface atau antarmuka untuk mengilustrasikan proses input dan output pada sistem serta pengelolaan semua aktivitas pemesanan. Berikut adalah gambaran rancangannya. Nah, di sini ada 2 tampilan. Yang pertama ada tampilan dashboard atau menu utama, di mana di dalam menu utama ada pengguna, jadwal, lapangan, member, booking, dan logout. Untuk tampilan yang kedua ada input data member, di mana nanti admin bisa menginput data member baru atau member yang ingin memesan tetapi dia belum mempunyai data member yang baru ini. Nah, nanti admin dapat mengisi data member lengkap dengan mengisi username, nama lengkap, kontak, alamat, email member, dan statusnya. Nanti admin dapat menyimpan ke dalam sistem. Nah, untuk tampilan selanjutnya ada tampilan input data jadwal dan form data lapangan, di mana nanti jika member ingin memesan, member dapat memilih data lapangan. Nah, di sini ada 2 lapangan yang tersedia, yaitu lapangan yang sintetis maupun yang non-sintetis. Nanti jika member ingin memesan transaksi baru, admin dapat memilih atau mengisi tanggal jadwal,
nomor lapangan, jam jadwal yang dipilih oleh member, dan harga. Nanti admin dapat menginput semuanya dan admin dapat menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amalia, anggota dari kelompok 10. Di sini tugas saya yaitu membuat bab metodologi, membuat slide PowerPoint, membuat tampilan mockup, dan membuat video. Di sini saya akan menjelaskan fase D pada tahapan pemesanan lapangan futsal. Baik, di sini ada tampilan form invoice, yaitu di mana isinya adalah nomor faktur, status bayar, tanggal invoice, nama, alamat, dan kontak, serta tagihan pembayaran yang sebelumnya sudah diisi oleh admin dari jadwal yang sudah dipesan oleh member. Slide berikutnya yaitu fase D, teknologi arsitektur. Pada tahapan ini, memberi alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi, usulan arsitektur, infrastruktur, teknologi informasi sesuai dengan IT yang direncanakan, maka arsitektur, infrastruktur, teknologi, sistem informasi pemesanan. Kemudian usulan lainnya yaitu perancangan infrastruktur dan jaringan komputer yang dimaksudkan untuk meningkatkan layanan jaringan komputer yang lebih cepat dan tepat. Kemudian dilanjutkan fase E, Opportunity and Solution. Pada tahapan ini akan dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun untuk sistem pemesanan lapangan futsal. Di antaranya yaitu 1. Untuk membuka peluang bisnis yang lebih baik lagi dan berjalan dengan apa yang diharapkan. 2. Diusulkannya rancangan bangunan sistem pemesanan mampu didapatkan solusi yang tepat. 3. Dengan sistem pemesanan yang sudah terkomputerisasi, mampu menjadikan peluang bisnis bagi pemilik penyewa lapangan futsal untuk kelanjutan bisnis di masa yang akan datang. 3. Untuk periode selanjutnya akan ada perbaikan sistem apabila sistem saat ini mempunyai kendala dan pihak manajemen pun mampu untuk mengatasi dan menyediakan apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian, menggunakan software yang berlisensi dan banyak digunakan untuk meminimalisir risiko pemeriksaan dan merancang aplikasi pemesanan yang fleksibel di periode berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu fase F, Migration and Planning. Pada tahapan ini dilakukan analisis risiko dan biaya untuk memilih proyek implementasi yang lebih baik untuk kemajuan bisnis tersebut. Di antaranya yaitu 1. Mengidentifikasi software lama agar cocok dengan sistem yang baru apabila terjadi perbaikan sistem ke depannya. 2. Melakukan analisis sistem dan mengevaluasi sistem dalam proses pemesanan, seperti keamanan data, data error, data center, dan yang lainnya. 3. Merancang perubahan sistem apabila sistem yang digunakan masih belum sesuai bagi pihak pengelola. 4. Menggunakan spesifikasi komputer baik server, jaringan, dan yang lainnya dalam penggunaan sistem informasi pemesanan sesuai dengan kebutuhan untuk meminimalkan pengeluaran biaya berlebih. Kemudian kesimpulannya yaitu 1. Sofyan Futsal dalam proses bisnisnya belum mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi serta teknologi yang ada. 2. Peneliti membuat perancangan interface atau antarmuka sistem informasi pemesanan lapangan futsal. 3. Penelitian ini berupa perancangan enterprise agar dapat menyelaraskan strategi bisnis dan strategi informasi yang menghasilkan blueprint arsitektur sistem informasi pemesanan lapangan futsal pada kerangka kerja TOGAF ADM, meliputi
arsitektur vision, bisnis arsitektur, sistem informasi arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, sampai dengan migration and planning. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari fase ini yaitu 1. Memberdayakan infrastruktur teknologi, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemudian fase-fase TOGAF ADM perlu dilakukan sampai fase tata kelola teknologi informasi hingga fase manajemen perubahan agar pengimplementasian arsitektur pada tempat penyewaan lapang pusat menjadi lebih mudah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.